Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan bertatap muka dalam kegiatan kepramukaan yang insya Allah nanti akan menjadi bagian dari praktek baik implementasi pembelajaran pendidikan di satuan pendidikan kita. Kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita hingga hari ini kita masih sebagai pemeluk agama yang taat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus Kuarcap Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Ketua Pusdiklat Pramuka Kuarcap Pesisir Selatan, serta kakak-kakak peserta Diklat KMD yang hadir sebagai peserta pada pagi hari ini. Saya hadir di depan kakak-kakak semuanya dalam rangka mewakili Ketua Pembina Kuarcap Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan, karena beliau sejak kemarin itu mulai dari kegiatan PGRI, audiens dengan tamu BNN, kemudian ada tamu dari Jakarta, sampai pada hari ini beliau sangat padat kegiatan yang tidak boleh diwakilkan, sehingga beliau mengutus saya bersama dengan teman-teman dalam kegiatan pembukaan KMD pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini tidak mengurangi makna, karena suka tidak suka kita memang harus membagi waktu kakak-kakak semuanya. Aktivitas kita sangat padat ya, baik kakak-kakak semua di sekolah, kemudian doa pimpinan ya, sehingga kita harus mengurai, menyusun waktu itu sedemikian rupa sehingga aktivitas kita berjalan sebagaimana mestinya. Salam dari beliau ya, semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan, dan yang paling penting adalah hasil yang diperoleh dari diklat ini dapat kita implementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi esensinya adalah keterampilan yang kita dapatkan dari diklat ini kita implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena kenapa kakak-kakak semuanya, hari ini dunia pendidikan bertransformasi. Sebenarnya kalau di Minangkabau itu sejak dulu itu sudah bertransformasi, cuma karena bergeser ya, dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ada bagian-bagian yang terlupakan, ada bagian-bagian yang kita tidak sentuh lagi, sehingga bagian-bagian itu tertinggal. Hari ini kita mau jemput kembali. Contoh nilai-nilai kegotong royongan. Kalau dulu-dulu nilai kegotong royongan itu spontanitas. Ya, kalau sudah ada jadwalnya secara spontan berkumpul, ya, kerja bersama-sama anggota masyarakat, pemerintah nagari dan lain-lain, pemuda, tanpa dikomando, ada jadwalnya, bekerja sama kita menyelesaikan ya masalah-masalah kebersihan, lingkungan dan lain-lain. Karena perkembangan ini, teknologi informasi ini ya tentu kita tidak mau tertinggal juga. Contohnya perangkat yang kita miliki itu, kadang-kadang kita duduk berdampingan tapi rasanya jauh gitu. Kalau kita di bandara rasa-rasanya kita kenal ya. Kalau mungkin tidak ada perangkat ini ya, bisa jadi kita aktif, kita kunjungi, kita salami gitu. Karena sudah ada perangkat ini, jadi keengganan kita untuk mengunjungi yang rasanya teman itu kita kenal ya, itu mungkin cuma 10%. Itulah akhirnya kita aktif di media sosial, di membaca naskah, macam-macam di media sosial ini, sehingga individualis itu muncul gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau itu kita tidak akrabkan kembali kegiatan sosial, maka dikhawatirkan pendidikan ini nanti itu kan ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap.
sikap ini mungkin orientasinya pendidikan karakter, maka nilai-nilai ini akan pudar gitu. Orang bangga kalau memiliki kekayaan yang banyak. Orang akan bangga jika pangkatnya tinggi. Padahal semua itu akan punah, ya. Yang harusnya dibanggakan itu jika kita bersama orang-orang yang memiliki karakter, orang-orang yang sanggup menghargai, menghormati orang lain, atau kita berada di kalangan siswa yang bisa menghormati orang dewasa, atau siswa yang memiliki prestasi tapi dia santun, jago fisika, dia taat beribadah, harusnya kita bangga di area itu gitu. Jadi dengan kegiatan kepramukaan ini, Bapak Ibu, kami memberikan pesan, Bapak Ibu loh dia. Kakak-kakak semua, kami memberikan pesan, pastikan ini diimplementasikan di sekolah. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa Merdeka Belajar itu kan orientasinya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang 6 itu, ya, salah satu gerbang maksudnya adalah dengan kegiatan kepramukaan. Makanya kemarin kita berdiskusi dengan pengurus Kuarcap Pramuka Pesisir Selatan, ayo kita aktifkan ini, karena selama 2 tahun masa pandemi ini, kepramukaan ini rasanya bukan cuma, ya ada yang aktif, tapi kecenderungannya itu tidak berjalan. Padahal kepramukaan ini sangat penting untuk membangun karakter. Kalau kompetensi tadi yang kami sebutkan itu 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan kepramukaan ini maka melampaui itu gitu. Kenapa? Keterampilan yang kita bangun itu berbasis karakter. Keterampilan yang akan kita bangun berbasis pengetahuan. Pengetahuan yang kita bangun berbasis keterampilan. Jadi bekerja ini, kalau di sekolah hari ini ada namanya P5, ya, penguatan profil P5 itu apa? Ya, profil penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Sebenarnya, ya, silakan secara akademis kurikulumnya lakukan seperti yang juknis yang Bapak Ibu miliki. Tapi ada satu gerbang yang harus kita masukkan lewat kegiatan kepramukaan. Ya, Sabtu Minggu itu kalau ada waktu mungkin sebulan atau 3 bulan sekali, ayo Bapak Ibu, ayo kakak-kakak semua, orientasikan siswa itu untuk kemah. Kemah dalam artian bukan sekedar ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi gitu, berinteraksi dengan masyarakat, ya. Pastikan mereka itu saling memahami satu dengan yang lain. Pastikan mereka satu dengan yang lain itu bergotong royong. Pastikan kita melihat siswa-siswa kita itu dalam kegiatan kemah itu yang perhatian terhadap ibadah, yang perhatian terhadap nilai-nilai karakter gitu. Nah, akan terbaca itu, ya. Bahkan menurut pengalaman kita kakak-kakak semuanya, kalau siswa itu kita bawa dalam kegiatan di luar dari kegiatan kelas, ya, misalnya dia hiking itu, akan kelihatan itu siapa teman yang sangat peduli dengan temannya yang lain, ya. Siapa yang mau menyelamatkan dirinya sendiri, kita tahu itu, ya. Siapa yang mau tampil cuma sekedar lebih cepat, egonya lebih tinggi, kita ketahui itu. Siapa yang lambat, kita ketahui itu, gitu. Siapa yang tidak mau tahu, kita ketahui itu, kakak-kakak semuanya. Nah, dari situlah kita dapat informasi, oh si A ini modelnya seperti ini, treatmentnya model ini gitu. Jadi kita akan dapat data sehingga nanti di sekolah, ayo guru BK lakukan ini gitu. Lakukan teknik-teknik pembinaan supaya, ya, anak-anak kita di sekolah ini, anak-anak kita di kelas dalam mereka bergaul itu kita pandu agar menjadi atau memiliki karakter sesuai dengan yang kita harapkan. Beberapa waktu lalu coba kakak-kakak lihat di media sosial tuh, ya, anak-anak usia SMK, kita nggak tahu SMK atau SMP itu, ya, ada nenek-nenek lewat di tengah jalan, ini hajar nenek-nenek, kasihan tuh. Kalau kita lihat, deh, bagaimana luri itulah ya. Nah, tadi pagi lah muncul itu di sekolah, ya, entah Nasanawiyah itu atau tadi pagi muncullah anak di sekolah satu orang tuh dihajar sama teman-teman ceweknya beberapa itu, tumbuh aja kapalonyo itu. Jadi kita melihat ini sebenarnya apa yang salah gitu, ya. Kalau kita refleksi, bisa jadi dulu cara-cara kita itu betul-betul mengejar pengetahuan. Kita uji pengetahuan itu dengan ujian. Tidak dapat nilai ujian bagus, nilainya rendah. Padahal kalau misalnya ketiga aspek tadi itu kita sentuh secara bersamaan, ya,
itu mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti tadi itu. Jadi makanya saya berharap ya kolaborasi kita, ayo sekolah-sekolah membuka diri dengan lingkungan, ayo sekolah-sekolah membuka diri dengan nagari, dengan tokoh adat, supaya kenapa anak-anak kita yang bersekolah di tempat ini itu diawasi secara bersama-sama, bukan oleh guru, bukan hanya oleh guru, tapi lingkungan sekitar juga ya. Bukan juga mengawasi, artinya mendampingi gitu. Kalau mengawasi seolah-olah mereka adalah objek yang akan selalu melakukan kesalahan, tapi selalu kita dampingi. Anak-anak kita hari ini Bapak Ibu itu perlu pendampingan, perlu nasihat, perlu teladan, dan itu kontinu gitu. Sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu kita mau larang anak kita untuk melakukan ayo salat tepat waktu, tapi dia lihat salatnya tidak tepat waktu gitu. Ya, kita pengen membangun karakter di kalangan siswa kita, tapi pada saat di sela-sela senda gurau kita itu kita tidak sadar anak-anak kita sedang mengamati kita gitu. Jadi artinya kakak-kakak semua, ayo ya saling menasihati kita, saling memberikan referensi bagi kita semuanya ya, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang digurui. Ya, dalam artian kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama mungkin punya potensi yang perlu kita saling mengisi. Dalam bahasa IPA-nya itu berkolaborasi atau berresonansi gitu. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kegiatan pelatihan ini untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan peserta didik, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sepakat kita kakak-kakak semuanya? Ayo dengan penuh kegembiraan ya kita tarik, kita buka batas-batas sekat-sekat kita itu satu dengan yang lain. Termasuk teman-teman kita mungkin yang di guru PAUD, teman-teman kita yang di guru SD, teman-teman kita yang di guru SMA. Kita buka sekat itu bahwa kita adalah profesi pendidik yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang harus mewujudkan pendidikan karakter, yang menjamin atau menggaransi, yang memastikan bahwa anak-anak kita sesudah kita ini mereka kelola negeri ini dengan baik dan profesional dan menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada lembaga diklat ya Kuarcap Kabupaten Pesisir Selatan. Kemarin kita pernah berdiskusi beberapa waktu lalu berdiskusi dengan Ketua Kuarcap bahwa bagaimana kepala-kepala sekolah ini mengikuti kegiatan KMD, sudah itu guru-guru di 2022 ini selesai. 2023 kita sudah mulai berada di ruangan dengan siswa. Jadi aktivitas kepramukaan ini bukan hanya sebatas program, tapi ini adalah program kegiatan membangun karakter, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Harapannya itu kakak-kakak semuanya, sambil kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridai perjalanan kita, kemudian mewujudkan tujuan kita bersama, dan harapan yang paling terakhir adalah pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan berkualitas dan berdaya saing. Sepakat kita kakak-kakak semuanya? Ya, atas nama Kepala Kamabicap Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari ini tepatnya tanggal 21 bulan November 2022, kegiatan KMD Kuarcap MKKS Gugus 1 ya, MKKS Gugus 1 Kabupaten Pesisir Selatan secara resmi kita buka. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.